Cerita dimulai dengan Juan, seorang pemuda miskin yang kesulitan membayar sewa apartemennya. Dia bekerja sebagai seniman, dan meski karyanya menghasilkan sedikit uang, jumlahnya tidak seberapa. Kita melihatnya duduk di jalanan, melukis potret seorang gadis cantik. Saat ia selesai, gadis itu kagum melihat hasilnya. Namun, tepat ketika ia hendak memulai lukisan baru, sebuah mobil mewah berhenti. Di dalamnya adalah pria terkaya di desa itu. Yang mengejutkan Juan, bersama pria itu adalah mantan pacarnya. Pria kaya itu sengaja mempermalukan Juan di depan mantannya. Ia melemparkan uang sambil mengejek, "Nih, ini pasti cukup untuk penghasilanmu seharian." Lalu tertawa di wajahnya. Juan yang malu, dengan pakaian yang lusuh, mengemasi barang-barangnya dan menuju mobil tuanya. Sulit untuk mengatakan apakah dia mengendarainya atau mobil itu yang menyeretnya. Juan kembali ke desanya, sebuah tempat penuh seniman, galeri, dan rumah-rumah pelukis. Bisa dibilang surga bagi para seniman. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan pemilik kontrakan yang menagih sewa. Kesal, Juan melemparkan uang sewa ke wajahnya. Namun, pemilik kontrakan berkata, "Itu hanya untuk bulan lalu. Kamu masih berutang bulan ini?" Juan menjawab santai, "Nanti saja aku bayar." Hal ini membuat sang pemilik marah dan melemparkan botol air ke arahnya. Alih-alih membalas, Juan memungut botol itu dan meletakkannya di antara koleksinya. Dia mengumpulkan botol plastik untuk dijual di akhir bulan. Pemilik kontrakan mengejek, "Itulah logika orang miskin." Juan kemudian mengunjungi galeri impiannya, tempat ia berharap bisa memamerkan lukisannya suatu hari nanti. Seperti biasa, ia mendekati pemilik galeri, meminta agar mau mensponsori lukisannya. Ia bahkan memberikan sedikit uang. Namun pemilik galeri menertawakannya. "Ini bahkan tidak cukup untuk 1 meter persegi ruang dinding," katanya, lalu pergi ke lantai atas. Juan mengikutinya, memohon agar lukisannya dipajang. Pemilik galeri menjawab dingin, "Seni lukismu itu sampah, Juan." Juan membela diri, "Aku sudah banyak berkembang, bahkan pacarku, Tian, kagum dengan lukisanku." Tapi sang pemilik mencibir, "Pacarmu itu buta, Juan." "Yah, Tian memang buta akibat penyakit mata bertahun-tahun lalu. Karena tak bisa melihat, satu-satunya pekerjaan yang ia dapatkan adalah terapis pijat. Sayangnya, pekerjaan ini membuatnya rentan terhadap pelecehan." Suatu hari, Yuan memergoki seseorang melecehkannya dan langsung membalas dengan melakukan hal yang sama kepada pelaku sambil berkata, "Sekarang kau rasakan apa yang dia rasakan?" Namun, bukannya menyesal, para pelaku malah mengeroyoknya. Setelah itu, Juan dan Tian pulang, dan Tian mengobati lukanya. Juan membual, "Aku mengalahkan mereka semua tanpa ampun." Tian, yang mendengar jeritan sebelumnya berkata, "Ya, aku mendengar mereka kesakitan." Padahal yang berteriak adalah Juan sendiri. Kemudian, Juan memberi Tian hadiah, sepasang sepatu yang ia sukai. Mereka menari bersama, dan ketika Juan hendak mendekat untuk memberikan ciuman, Tian tiba-tiba mendengar suara lain di ruangan. "Siapa itu?" tanyanya. Juan cepat-cepat berkata, "Temanku, dia diusir dari rumahnya dan tinggal bersamaku." Ia menyuruh temannya untuk tetap memejamkan mata, tapi Tian merasa tidak nyaman dan pergi. Malam itu, Juan dan temannya naik ke atap untuk minum-minum. Mereka mabuk hingga pingsan. Tiba-tiba, sebuah pesawat luar angkasa muncul di atas mereka. Juan terbangun kaget dan mencoba membangunkan temannya, tapi temannya masih tak sadarkan diri. Pesawat itu melayang tepat di atas lingkungan mereka. Juan melihat seorang gadis keluar dari pesawat. Tampilannya seperti karakter kartun, diikuti 2 alien lain. Tampaknya mereka datang untuk menggambar sesuatu di area itu. Juan mencoba memotret mereka, tapi lupa mematikan flash. Para alien langsung sadar dan menghilang bersama pesawat mereka. Namun, Juan menyadari mereka meninggalkan sesuatu. Saat ia memeriksanya, ternyata itu adalah sebuah pena. Sebagai seniman, Juan memutuskan untuk menyimpannya. Keesokan paginya, ia mengingat kejadian itu dan menceritakannya pada temannya. Anehnya, temannya bisa menebak detailnya, karena Juan ternyata mengigau dan menggambar 3 alien itu sebelum tidur. Saat melukis di jalan, cat Juan habis. Ia teringat pena alien itu dan mencobanya. Ia menguji di selembar kertas, dan lukisan yang ia buat berubah menjadi nyata. Untuk memastikan, ia menggambar apel, dan apel itu muncul sungguhan. Juan memakannya dengan girang. Ia lalu menunjukkan kepada temannya,
Tapi temannya tidak percaya. Temannya meminta Juan menggambar emas batangan. Awalnya, gambar itu tidak berubah. Tapi ketika kertas itu terlempar keluar jendela dan mengenai kepala seorang pria, tiba-tiba emas itu menjadi nyata. Pria itu mengambilnya dan pergi. Akhirnya, temannya percaya. Mereka mulai menggambar uang, emas, bahkan istana megah. Namun, kemunculan istana menarik perhatian polisi. Juan menemukan tombol di pena untuk menghapus ciptaannya, membuat istana itu lenyap seketika. Mereka pun hidup mewah, mobil mewah, tumpukan uang, dan memamerkan kekayaan. Juan bahkan membeli istana di depan mantan pacarnya, membuatnya menyesal. Suatu malam, Tian meminta Juan menggambar mata untuknya. Percobaan pertama gagal, mata muncul di bahu orang lain. Akhirnya mereka menggambar seluruh tubuh Tian dan berhasil. Tian bisa melihat lagi. Namun, rahasia pena itu bocor ke Li Chongi, suami mantan pacar Juan. Chongi mencuri pena dan menggunakannya untuk membuat galeri, pakaian kerajaan, bahkan menculik wanita dari majalah. Polisi memburunya, tapi ia malah menggambar pesawat alien untuk kabur. Alien datang marah besar, menghukumnya. Lalu Juan mengaku bahwa dialah yang mengubah alat itu menjadi pena. Alien terkesan dengan kejujurannya. Juan meminta agar semua yang pernah dibuat pena itu dikembalikan ke asalnya. Alien setuju. Segalanya hilang, termasuk mata Tian. Kehidupan kembali seperti semula. Tak ada yang mau membeli lukisan Juan lagi. Namun, ia dan Tian menikah, membuka salon kecantikan, dan memiliki seorang anak. Itulah akhir cerita pena ajaib itu.